Suku banyak dibagi dengan x kuadrat min 4 bersisa x ditambah 23. Jadi kalau kita pakai cara Horner, ini kita tulis koefisiennya dari x pangkat 3 2, x pangkat 2a, x pangkat 1 min b, terus terakhir 3. Nah, kalau Horner, karena Horner bertingkat atau bisa disebut Horner Kino, caranya kurang lebih seperti ini. Nah, ini x kuadrat, ini kan ini angka bantunya itu 0x min 4. Jadi ini ada angka min 4, kita tulis, tapi tandanya berubah jadi 4. Ini 0, 0, min 0 ya, min 0 tetap 0 juga. Nah, kita beri kayak gini. Terus 2-nya turun, 2 dikali 0, 0, kita taruh miring. 2 dikali 4 itu 8. Ini dijumlah ya, A ditambah 0. Jadi yang kosong ini nanti ini dikasih 0. Yang belakang juga 1 0 ya. Nah, ini dijumlahkan jadi A dikali 0, 0, A dikali 4 di 4A. Ini min B ditambah 8. Terus yang paling belakang itu 3 ditambah 4A. Jadi sisanya itu 2 digit ya, 2 digit. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh min B ditambah 8 dalam kurung X. Terus ini angkanya konstanta 3 ditambah 4A. Sampai sini persamaan bentuk. Jadi yang depannya X, ini yang depannya X itu ini 1, ini min B ditambah 8. Jadi min B ditambah 8 sama dengan 1. Jadi B nya pindah ruas, dapat 7. Terus ini yang belakang, ini angkanya. Jadi 3 ditambah 4A sama dengan 23. 4A sama dengan 20, jadi A-nya dapat 5. A ditambah B, ini dikali ya. Kalau dikali, lima dikali 7, jadi jawabannya adalah 35. Di soal diketahui segitiga ABC, siku-siku di C, terus di B itu ada sudut beta, di A ada alfa, cos B 12/37. Jadi cos itu samping per miring. Jadi sampingnya itu 12, miringnya adalah 37. Terus yang ditanyakan tan alfa berapa? Jadi 12, 37, yang sini 35. Tan alfa, tan itu desa, depan per samping. Tapi ini matanya di A, di alfa. Ini sudut itu ibarat dengan mata, kalau melihat ke depan, depannya itu 12. 12, terus sampingnya adalah 35. Jadi 12/35 kita cari. Nah, jawabannya yang B. Jadi rumus integral itu adalah ada cacingnya seperti ini. Kalau X dipangkatin N di X, jadi nanti itu pangkatnya ditambah 1, X pangkat N ditambah 1, terus depannya itu 1/N plus 1 ditambah C. Jadi dari sini nanti kalau integral dari K itu adalah suatu angka. Ini misalkan di X, jadi ini langsung KX ditambah C. Terus kalau misalkan integral dari X kuadrat dx, nah ini pangkatnya ditambah 1, jadi X pangkat 3, yang depan 1/3 ditambah C. Dari soal, nah ini 8X pangkat 3, jadi X nya itu ditambah 1, ini 4, yang depan itu 8
per 4. Dikurangi, jadi ini X kuadrat jadi X pangkat 3. 6-nya masih ditulis, terus dibagi dengan pangkat yang udah ditambah ya. Terus ini kalau angka tinggal dikasih X. Jadi ini 3X ditambah C. 8 dibagi 4, 2X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah C. Nah, ini adalah integral substitusi istilahnya itu. Jadi selisih pangkatnya itu biasanya 1. Terus yang pangkatnya lebih tinggi, yang lebih kompleks kayak gini nanti dimisalkan U. U-nya sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2. Terus kita turunkan du per dx. Jadi kalau kita turunkan, ini hasilnya adalah 4X dikurangi 3. Jadi integral ini bisa ditulis integral 8X min 6. Tadi udah dimisalkan U terus dx-nya. Nah, dari sini tuh ini dx sama 4x min 3 itu bisa tukeran. Jadi bisa ditulis dx sama dengan du per 4x min 3. Oke, dx-nya diganti du per 4x min 3. Ini ada yang bisa dicoret. 8x min 6 dibagi 4x min 3. Ini hasilnya adalah 2. Jadi ini bentuknya itu menjadi integral 2u du. Nah, kalau diintegralkan, punya pangkatnya bertambah 1. Ini 2. Di 2-nya ini masih ditulis 2. Pangkat yang udah ditambah, jadi pembagian ya, ditambah C. Jadi tinggal U kuadrat. 2 dibagi 2 kan 1. U-nya bisa dibalikin. Ini jadi 1 aja ya. Terus U-nya diganti 2X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 2. Ini kuadrat ditambah C. Nah, ini jawabannya. Limit, jadi kalau disubstitusi ini hasilnya 0 per 0, maka bisa kita turunkan. Kalau diturunkan, limit X mendekati 3, yang atas itu 2X, yang bawah 4X min 7. Nah, kita substitusi angka 3-nya, 2 dikali 3, 6. 4 dikali 3, 12 dikurangi 7, 5. Jadi 6 per 5. Limit X mendekati tak hingga. Jadi ini tuh bisa ditulis limit X mendekati tak hingga. Nah, 2X min 1 itu kita jadikan dalam akar. Jadi kalau kita kuadratin ini 4X kuadrat min 4X ditambah 1 dikurangi yang belakang akar dari 4X kuadrat min 4X min 3. Jadi kalau bentuknya kayak gini, kita pakai rumus B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. A-nya itu 4, B-nya min 4, 1 itu C, terus ini P, Q, R. Kita masukkan angkanya, B-nya min 4 dikurangi, ini min 4, Q-nya min 4, dibagi 2 akar 4. Jadi yang atas itu hasilnya adalah 0 dibagi 4. Jadi ini hasilnya adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Limit X mendekati tak hingga. Jadi ini tuh bisa ditulis limit X mendekati tak hingga. Jadi yang 2X ditambah 1 ini dijadikan dalam akar. Setelahnya dikuadratin. Kalau dikuadratin 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 dikurangi yang belakang 4X kuadrat min 4X dikurangi 3. Kita pakai rumus
B min Q dibagi dengan 2 akar A. A nya itu 4, terus B nya itu 4, terus ini C, ini P nya ya, P, Q nya min 4, nah ini R. Kita masukkan angkanya, jadi B nya 4 dikurangi Q nya min 4 dibagi 2 akar A. Jadi yang atas itu dapat 8, yang bawah 4. Jadi hasilnya 2. Ditanyakan simpangan rata-rata. Jadi kita harus mencari rata-ratanya. Rata-rata sigma fx dibagi dengan n. Jadi ini kita kalikan 6 dikali 2, 12, 21, 56, 45, 10. Nah ini kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 6, 9, 14, 4, nyimpen 1, jadi 144. Jadi rata-ratanya itu 144 dibagi dengan 18. Atau ini kalau dibagi 2 itu, ini 72 dibagi 9. Jadi hasilnya 8. Simpangan rata-rata itu sigma F dikali XI dikurangi X bar, tapi ini mutlak ya, dibagi dengan N, atau XI dikurangi X bar ini, atau istilahnya itu selisih, tapi jangan lupa nanti dikali F nya. Kalau kita hitung, jadi 8 sama 6 itu selisihnya itu kan 2 kan, 2, frekuensinya 2, jadi 2 dikali 2, terus ini frekuensinya 3, 8 sama 7 itu 1, terus frekuensinya itu 7, 8 sama 8 0 ya, terus frekuensinya 5, ini 9 dikurangi 8 1, terus ini 1, 10 sama 8 selisihnya 2 dibagi 18. 4 tambah 3 7 tambah 5 tambah 2 per 18. Jadi ini 14 per 18. Kalau dibagi 2, jadi ini 7 per 9.